Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran selanjutnya. Sukses berkuliah. Nah, setelah di video pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang plagiarisme, topik yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini yakni sistem penulisan referensi. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu perbedaan antara sistem penulisan referensi dan gaya penulisan referensi, karena kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Nah, menurut Gretham tahun 2012 dan Alston dari sebuah online course ya, yang dimaksud dengan sistem referensi ini yaitu aturan umum, prinsip yang meliputi kejelasan, keakuratan, dan konsistensi. Nah, sementara itu yang dimaksud dengan gaya penulisan referensi ini bergantung pada tiap kampusnya. Mungkin beberapa dari kita ada yang sudah mengetahui gaya penulisan referensi APA, MLA, Chicago, dan yang lainnya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan lebih fokus pada sistem penulisan referensi ya, atau aturan dasar secara umumnya. Jadi bukan gaya penulisan referensi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan praktikan saja, oke? Oke, nah sekarang kita mulai dulu dari catatan akhir atau dalam bahasa Inggrisnya itu endnotes ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu, semua sumber diletakkan di akhir bab atau akhir semua bab ya. Ini untuk endnotes. Di sini yang perlu kita perhatikan lebih ke peletakannya di mana. Kalau endnotes itu diletakkan di akhir bab atau di akhir semua bab dengan pertimbangan ini. Jika sumbernya itu banyak, lebih baik per bab. Jadi tidak terlalu menumpuk di bawah. Terus, jika sumber sedikit, baru kita bisa menyimpannya di akhir semua bab. Jadi tidak perlu di akhir setiap bab. Nah, selanjutnya poin yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu beda dengan referensi, daftar pustaka, dan bibliografi. Nanti kita akan lihat salah satu artikel menggunakan gaya penulisan Vancouver. Nanti kita akan menemukan bahwa di bawahnya itu masih ada yang namanya referensi, bibliografi, atau daftar pustaka, atau apapun itu ya. Misalnya kalau Vancouver itu diakhiri dengan bibliografi. Jadi kembali lagi ke aturannya. Oke, nah sekarang kita lihat contoh dari endnotes ini ya, bagaimana. Nah, di sini saya sudah menyiapkan salah satu contoh tesis ya. Jadi kita di sini mencoba untuk mengamati tesis ini, dan kelihatannya sudah lama juga ya di sini 1986 ya. Nah, di sini menurut Catherine Alston, beliau merupakan seorang direktur dari salah satu department di University of Sydney, dan yang kedua itu menurut Dave Chazin ya, beliau merupakan seorang CEO dari Kindlepreneur. Jadi yang disebut dengan endnotes itu kita meletakkannya di akhir bab atau setelah semua bab di atas bibliografi. Nah, di sini kita perlu memperhatikan juga misalnya ada satu ya numbering seperti begini. Kalau dalam Vancouver atau Chicago juga ya, itu ada numbering seperti begini. Karena ini akan merujuk pada referensinya nanti di akhir chapter. Setelah itu, kita bisa melihat di bawah di akhir chapternya ada notes to chapter 1. Jadi ada satu, ada dua. Tadi merujuk ke yang tadi kayak gitu ya. Nah, sama juga dengan chapter 2 ini ya, bisa kita lihat ke bawahnya. Di sini juga ada numberingnya juga. Nah, di sini ada notes for chapter 2. Nah, jika kita melihat di sini seperti IBID ya, ini merupakan salah satu format penulisan. Nah, itulah contoh dari endnotes. Jika sumbernya hanya sedikit, barulah kita bisa mengumpulkannya di akhir semua bab. Tetapi kalau misalnya kebanyakan ya, kita bisa menyimpannya setiap bab seperti ini. Nah, jadi inilah contoh sekilas ya artikelnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita juga harus melihat di sini ada contoh catatan akhir dari Chicago Style ya, karena Chicago Style juga bisa menggunakan sistem endnotes ini. Nah, dalam Chicago Style juga kita bisa menggunakan sistem footnotes atau endnotes ya. Kalau footnotes itu di akhir setiap halaman, kalau untuk endnotes ya dalam Chicago ini seperti biasa yang tadi Vancouver juga sama ya. Nah, di sini misalnya bisa kita lihat untuk nomor 1 itu sumber lengkapnya kita tuliskan bagaimana formatnya ya. Kita bisa lihat contoh di atas nanti. Terus yang selanjutnya jurnal lain sama juga lengkap ya namanya. Nah, di sini sumber yang sama beda halaman ya, gunakan opcit. Nah, di sini selanjutnya sumber sama tanpa jeda, gunakan IBID. Di sini sumber sama, halaman sama, gunakan IBID log. Nah, di sini saya sudah menyimpan notes ya, beberapa artikel. Misalnya di sini saya menulis lengkap ya, ini kurang jelas juga gak apa-apa ya. Nah, di sini itu ada Yadi Supriyadi, Asri Ainunisa, Sylvia Wulandari, dan selanjutnya kayak gitu ya. Jadi ini sumber sudah lengkap ditulis semuanya. Terus di sini juga ada artikel yang lainnya ditulis juga secara lengkap ya. Nah, yang ketiga di sini sumber sama beda halaman ya. Kita gunakan opcit beserta nomornya di sini. Sumbernya sama itu di sini sama dengan yang pertama. Jadi masih kita tuliskan Supriyadi, Nisa, Wulandari. Kenapa kita harus menuliskan kata ini? Karena ini merujuk ke yang pertama kayak gitu ya, bukan yang kedua. Jadi kita hanya perlu menyimpan opcit ini beserta halamannya karena beda. Kalau tadi kan misalnya 53 di sini ya. Kita lanjut lagi di sini
sini sumber sama tanpa jeda. Misalnya sumber sama tanpa jeda di sini itu masih kita merujuk pada Supriyadi ini. Jadi di keempat ini kita hanya menuliskan IBID saja beserta halamannya. Jadi IBID itu artinya sumber sama tanpa jeda. Jadi kita hanya perlu menuliskan IBID saja ya, karena masih sama dengan Supriyadi Nisa Wulandari ini, hanya beda halaman saja. Terus yang terakhir sumber sama, halaman sama, berarti kita menuliskan IBID, log sheet sudah cukup. Berarti ini merujuk pada halaman 52 ini. Nah, kita lanjut saja ke poin yang berikutnya, oke? Ada yang perlu kita perhatikan di sini sebelum kita membahas tentang footnotes ya. Ada perbedaan antara referensi, bibliografi, dan daftar pustaka. Apa itu perbedaannya bisa kita lihat sekarang ya di sini. Kalau referensi itu daftar sumber yang dikutip dalam tulisan, namanya itu berbeda sesuai gaya penulisannya ya di sini. Kalau APA misalnya references. Nah, kalau dari Harvard ya reference list. Kalau dari MLA di sini works cited. Kalau dari Chicago bibliografi. Nah, di sini kita melihat bibliografi hampir sama sebenarnya ya dengan referensi, mirip referensi juga, tapi lebih luas di sini. Kalau referensi itu daftar sumber-sumber sama juga ya, bibliografi juga daftar sumber, cuma hanya tergantung dari gaya penulisannya. Misalnya dari APA itu menggunakan references daripada bibliografi. Nah, walaupun sebenarnya sama, tapi ada perbedaannya sedikit di sini ya. Bibliografi itu memuat sumber yang dikutip, yang mana masih sama ya dengan referensi dan daftar pustaka dan yang lainnya. Perbedaannya itu di sini ya, sumber tambahan tidak dikutip, hanya rekomendasi saja. Jadi yang tidak dirujuk secara langsung di artikelnya atau sumber tambahan ya yang perlu dibaca oleh pembaca itu, kita masih bisa menambahkannya dalam bibliografi ini. Nah, itulah perbedaannya. Bahkan di sini uniknya dari bibliografi ini yaitu ada buku kumpulan pustaka ya, kumpulan pustaka di sini. Bibliografi sejarah misalnya ya. Jadi bibliografi itu dibukukan khusus buku referensi-referensi. Misalnya saya ingin melakukan studi kasus tentang apa kayak gitu ya, dan saya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sebenarnya studi kasus. Maka yang akan saya cari di sini yaitu buku bibliografi tentang studi kasus. Jadi bibliografi ini berisi tentang semuanya kumpulan pustaka yang berguna berkaitan dengan studi kasus. Nah, kalau di sini misalnya contohnya bibliografi sejarah, bibliografi kesehatan dan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke daftar pustaka ya. Yang dimaksud dengan daftar pustaka sebenarnya sama dengan bibliografi kayak tadi ya, kumpulan pustaka juga. Secara makna juga sebenarnya masih sama ya. Hanya saja bibliografi dan daftar pustaka ini lebih lazimnya kita menyebutkan buku bibliografi, misalnya studi kasus tadi ya, buku bibliografi tentang studi kasus daripada buku kumpulan pustaka kayak gitu, atau buku daftar pustaka. Sebenarnya bisa menggunakan daftar pustaka juga. Nah, jadi di sini buku bibliografi itu buku khusus kumpulan pustaka, daftar pustaka itu bagian dari karya ilmiah atau buku atau skripsi kayak gitu ya, biasanya ada daftar pustaka. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, makalah, skripsi, tesisnya. Nah, jadi itulah perbedaan antara daftar pustaka, bibliografi, dan referensi ya. Sebenarnya sama ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu interchangeable atau dapat digunakan secara bergantian, hanya saja kita melihat konteks. Nah, sekarang kita masuk ke catatan kaki atau footnotes ya, seperti yang tadi disebutkan juga. Jadi untuk gaya penulisan Chicago itu sebenarnya kita bisa memilih antara footnotes atau endnotes, pilih saja salah satu. Jadi intinya untuk footnotes itu di sini ditulis di bawah halaman ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan footnotes ini ya. Cocok jika sumber sedikit ya, pembaca tidak perlu bolak-balik jadinya. Kalau misalnya kita menyimpan di akhir bab atau di akhir semua bab kayak gitu ya, kita pastinya harus scroll dulu kayak gitu ya ke bawah. Nah, jika kita menggunakan footnotes ini dari satu halaman pun kita sudah bisa melihat sumbernya dengan mudah. Nah, di sini ada versi lengkap dan shortennya juga. Yang dimaksud dengan lengkap di sini itu penulisan sumbernya itu sudah lengkap ya, tapi ada yang shortened versionnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Chicago Manual of Style Edition 17 misalnya ya. Gaya penulisan ini tetap terus diupdate. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan terbarunya. Hal ini memang terdengar rumit sekali ya, karena kita harus memperbarui pengetahuan kita berkenaan dengan gaya penulisan ini. Jadi jangan terlalu khawatir. Yang penting di sini kita mengerti dasarnya. Nah, di sini ada 3 bentuk penulisan ya, hampir mirip sama dengan yang sudah kita tulis tadi. Contoh dari endnotes ya. Di sini ada sumber lengkap, terus nama belakang, potongan judulnya, terus halamannya, terus yang ketiga hanya nama penulis dan halamannya. Nah, di sini ada catatan juga penggunaan IBID sudah tidak disarankan katanya kayak gitu ya. Jadi diganti dengan source
shortened version. Ya, shortened version itu yang ini ya. Jadi kita nggak perlu ibid log cheat kayak gitu. Nah, inilah contohnya. Misalnya tadi ya, ini artikel yang lengkapnya. Kemudian di sini kita hanya berganti halaman saja ya, halaman 51 misalnya. Jadi di sini kita tidak menggunakan op cheat lagi seperti begitu ya. Judulnya apa, potongan judulnya, terus halamannya. Yang terakhir di sini masih sama juga, beda halaman lagi, lebih pendek lagi kayak gitu ya. Jadi hanya nama penulis plus halamannya saja. Supriyadi Nisa Wulandari halaman 48 karena masih sama dengan yang di atas ini yang utamanya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu kutipan dalam teks atau in-text citing. Inilah yang paling kita sering temukan di artikel ilmiah secara keseluruhan. Jadi in-text citing ini memang yang paling populer ya, terutama dalam APA. Untuk formatnya itu ada nama ya, tahun halamannya. Semua kutipan dimasukkan ke daftar pustaka nantinya. Untuk contohnya, contoh gaya penulisan ini seperti APA dan Harvard ya. Untuk contohnya sangat mudah sekali dan kita mungkin juga sudah tahu, misalnya menurut Franklin tahun 2000, misalnya di sini ya, tahun 2000 halaman berapa ya? Atau untuk lebih mudahnya saya akan mencoba menuliskan di sini ya. Misalnya menurut Hermawan misalnya ya, 2020 ya. Terserah kita asumsinya apa di sini. Terus nanti di akhirnya itu kita menggunakan page berapa, misalnya page 9 misalnya, kayak gitu ya. Kita biasanya akan menemukan hal ini ketika melakukan penelitian atau menulis esai kayak gitu ya. Jadi itulah untuk video pembelajaran kali ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita harus memahami aturan sistem penulisan referensi, termasuk gaya penulisan referensinya juga ya. Biasanya setiap kampus itu berbeda kebijakannya. Jadi kita harus mengetahui hal ini. Jika kita mengetahui ini dari semester awal, maka nantinya akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat sekali karena tentunya akan banyak sekali tugas-tugas perkuliahan seperti membuat esai, terutama di tugas akhir ketika kita mengerjakan skripsi. Jadi itulah semuanya yang kita bisa bahas di video kali ini. Jangan lupa support this channel and bye for now. Have a good one.